wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadinil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pelajar rutin malam Senin pada Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam, laksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan shalawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, guru-guru kita,
Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah karamah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari baca sholawat, semoga segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat, oleh Allah dipenuhi, dikabulkan, diperkenankan. Urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan ibadah, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan pendidikan anak, semoga Allah diberikan kemudahan dan kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam menuntut ilmu agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, dijadikan orang-orang yang salih-salihah, yang berguna bagi agama juga bagi umat manusia. Yang sedang sakit, siapapun, baik itu anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita doakan semoga mereka yang sedang sakit oleh Allah akan disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kemudian saudara kita atau anggota keluarga kita yang meninggal dunia, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. لكل هول من الأهوال مقتحم نبينا قدوة للناس لازمة نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أكرم البشر
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minar ahwali muqtahimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 56, bahwa setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, mereka semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Rasulullah, untuk memuliakan Rasulullah. Dan ketika kita bersolawat kepada beliau, maka tanamkan niat di dalam hati bahwa kita bersolawat kepada beliau semata-mata melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang didasari rasa mahabbah, rasa cinta yang amat sangat kepada Rasulullah, dan dibarengi dengan pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut, yaitu surah 33 Al-Ahzab 22 ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah memanggil kepada setiap orang-orang yang beriman, baik laki maupun wanita. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang mengaku dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman kepada Allah, maka ia harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena memang jelas bahwa dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka ketika mengaku beriman tapi tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, maka perlu dipertanyakan, masih adakah iman di hatinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang memanggil siapa? Allah. Di dalam apa? Dalam Al-Quran. Surah apa? Surah 33. Surah apa? Surah Al-Ahzab. Juz berapa? Juz 22. Ayat berapa? 56. Hai orang-orang yang beriman, sallu, kata Allah, bersolawatlah kalian. Jadi bersolawat itu perintah Allah. Jadi kalau kita bersolawat berarti kita melaksanakan, mengamalkan perintah Allah. Alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alaihi artinya atasnya. Ala itu huruf JR, harfu jarrin huruf JR. Hi itu isim dhamir. Isim dhamir yang dilalanya mufrad muzakkar ghaib. Ditujukannya kepada siapa? Tidak lain tidak bukan hi yang mengandung artinya
Nya di situ maksudnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ayat Al-Quran dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallimu tasliman, dan sampaikanlah oleh kalian salam penghormatan kepadanya. Jadi kita bukan hanya diperintahkan bersolawat, akan tetapi juga kita diperintahkan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacaan sholawat yang lengkap ada kalimat sholli dan salim. Kalau sholawatnya awalnya berbunyi Allahumma sholli, nanti ujungnya wasalim, jangan wasalam. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasalim wasalam. Jangan dua-duanya, jangan wasalim wasalam, wasalam wasalim. Nanti orang yang namanya salam salim nanti pada nengok ke kita. Jadi kalau sholawat itu awalnya terdapat kalimat sholli, maka ujungnya wasalim, jangan wasalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kecuali kalau sholawat itu awal kalimatnya berbunyi shollallah, seperti penutup doa kunut wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jangan wasalim. Karena kalau sholat itu fi'il madhi, maka ketika lafaz salama diatopkan kepada maktub alaihnya lafaz sholat juga harus dari fi'il madhi. Ya sholat fi'il madhi, wasallama salama juga fi'il madhi, jadi muwafakoh, akur, relevan gitu. Jangan sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Nah itu nggak paham berarti. Bahkan ada yang begitu, yang baca begitu bukan tukang ojek. Ustaz baca begitu, ya ini ketahuan Ustaz nggak paham ilmu nahwu nih, harus ngaji ilmu nahwu dulu. Bahkan pakai tambahannya wabarik lah. Dalam doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim, itu salah. Kalau mau ditambahkan dengan kalimat wa baraka, ya oleh karena awal kalimatnya sholat dari fi'il madhi, maka kesananya jangan barik tapi barokah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasal. Kalau mau ditambahan, para jamaah, jadi jelas bahwa setiap orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bersolawat saja, makanya dalam solawat harus ada terdapat kalimat sholat dan salam. Sholat itu artinya rahmat Allah, salam itu kehormatan atau kesejahteraan Allah. Makanya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ini ada sebuah masjid, begitu beduk ditabuh pada bersolawat. Gimana solawatnya? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Itu salah. Tahu itu masjid mana? Tahu itu. Jangan sebut nama malu-malu itu. Jangan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Karena itu kemasukan ya, yaitu huruf nida.
huruf panggilan. Rasulullah itu munada yang tersusun dari mudhof ilaih, asalnya Rasulullah. Oleh karena kemasukan ya, maka mansub dinasabkan jadi ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis ini diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, terdapat sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta kekasihnya Allah, utusannya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man shalla alayya ta'ziman li ja'alallahu ta'ala min tilka salati malakan lahu janahani janahun bil masriqi wa janahun bil maghrib wa rijalahu wa rijlahu ala al-ardi sabi'ati wa unukuhu wa tatilun bil arsi yaqulu Allah ta'ala li hadzal malak salli ala abdi kama shalla ala nabiyyi Muhammadin alaihi salatu wassalam fa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Man barang siapa atau siapa saja atau siapapun sholat yang bersolawat alayya atasku, kata beliau, ta'ziman sebagai penghormatan, sebagai pengagungan, li kepadaku. Barang siapa yang bersolawat kepadaku yang dibarengi penghormatan, pengagungan kepadaku, ja'ala, maka niscaya akan menjadikan sapa Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, metil kasalah, dari sebab bacaan sholawat tersebut malakan seorang malaikat. Jadi kalau kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW, kekasihnya Allah, yang dibarengi rasa penghormatan, pengagungan kepada beliau, yang didasari rasa cinta kepada beliau, maka dengan sebab kita bersolawat kepada beliau, Allah menciptakan seorang malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sholawat yang kita baca itu menjadi sababiyah, menjadi penyebab Allah menciptakan seorang malaikat. Lahu janahani, malaikat tersebut yang diciptakan oleh Allah mempunyai dua sayap. Janahani, kalau satu sayap janahun, kalau dua sayap janahani, kalau sayapnya banyak ajnahun. Malaikat itu beda-beda, ada yang bersayap dua, ada yang bersayap 70.000 sayap, macam-macam malaikat itu. Ada yang berbentuk burung, macam-macam. Nah, ini malaikat yang Allah ciptakan mempunyai dua sayap. Janahun bil masriq wa janahun bil maghrib. Satu sayap di timur dan satu sayap di barat. Artinya, seandainya dua sayap malaikat tersebut dibeberkan, dibentangkan, ini alamnya tertutup dengan sayapnya. Berarti alamnya ini nggak seberapa dibandingkan dengan akhirat. Dengan sayap malaikat aja tertutup. Warijlahu alal ardis sabi'ah,
Dan kedua kaki malaikat tersebut itu di bumi lapisan yang ketujuh. Kain bumi ada 7 lapis. Nah, kedua kakinya itu sampai di bumi lapisan yang ketujuh, paling bawah. Wa unuquhu, dan lehernya malaikat tersebut muttasilun bil arsy. Lehernya sampai di arsy Allah. Wa yaqulu ta'ala li hadzal malak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat ini, pada malaikat tersebut. Kata Allah, "Shalli ala abdi." Hei malaikat, bersalawatlah engkau atas hambaku. Kama shalla ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hambaku tadi, ia telah bersalawat kepada kekasihku, kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah engkau kepada hambaku yang bersalawat kepada nabiku. Malaikat itu kan ibadul mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat itu oleh Allah diciptakan tanpa alternatif. Malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya untuk taat, hanya untuk patuh, hanya untuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah. La ya'sunallah. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun yang Allah perintahkan selalu dilaksanakan dengan segera. Kalau kata Allah sujud kok, langsung sujud, enggak pakai bentar ya, enggak apa. Beda dengan manusia. Sujud lu di hadapan Allah, sholat. Tuh, dengaran. Ayo sholat, entar tanggung lagi ngopi. Itu manusia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena malaikat ini diperintahkan untuk berselawat kepada hamba Allah yang berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung fayusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Itu malaikat langsung berselawat kepada si hamba yang telah berselawat kepada Rasulullah ila yaumil qiyamah. Ini malaikat berselawat enggak berhenti-berhenti, terus-terusan sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa. Fadilah keutamaan bersalawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Ini manusia istimewa. Yuk kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat dibagi 30 juz, sebanyak 114 surah, 734.437 kalimat, 1.025.000 huruf. Para ini percaya Al-Quran jumlah hurufnya 1.025.000 huruf, percaya. Lain bisa terpercaya itu masarangan. Waktu mual hari kirim, kan nanti gitu. Mual hampir 2 minggu, sahur begitu. Biasanya percayanya, daripada ngitung repot lah. Paling goritan nih gitu lagi. Hitung gitu 6, semangat. Nah, itu kalau kita perhatikan Al-Quran, ketika Allah memerintahkan sholat, Allahnya sholat enggak? Enggak usah Allah sholat sama siapa. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allahnya ibadah haji enggak? Memang Allah manusia apa ibadah haji? Ketika Allah memerintahkan kurban, Allahnya kurban enggak? Ketika Allah memerintahkan puasa, Allahnya tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan berselawat kepada Rasulullah, Allahnya berselawat enggak? Luar biasa Rasulullah. Allahnya berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yuk kita agungkan Nabi Muhammad dengan banyak bersolawat. Siapapun umat Nabi yang selalu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi dengan banyak bersolawat, niscaya Allah akan memuliakan dia hidupnya dunia dan akhirat. Segala hajatnya akan dikabul oleh Allah. Kita sholat aja kalau nggak mau bersolawat kepada Nabi, sholat kita percuma, ditolak oleh Allah. Makanya wajib di dalam sholat ketika tahiyat akhir kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum. Itu wajib dibaca dalam sholat. Kalau nggak dibaca, walaupun kita sholatnya 1000 rakaat, nol, nggak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat terus bersolawat untuk kita sampai datangnya hari kiamat karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut hadis riwayat yang lainnya, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah hapus 10 kesalahannya untuk setiap satu kali dia bersolawat kepada Rasulullah, dan Allah berikan kepadanya 10 kebaikan, dan Allah angkat ia 10 derajat. Itu setiap satu kali kita bersolawat kepada beliau. Maka tentu semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka tentu kelak di hari kiamat kita akan semakin layak, semakin pantas, patut mendapatkan keistimewaan dari Allah, bisa berjumpa dan duduk dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis, Inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaru alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat, ia mendapatkan keistimewaan dari Allah. Aksaru alayya sholatan adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku, kata beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita malam ini. Saya nggak bisa lama-lama, badannya kurang fit. Ini sakit nih. Jadi dulu pernah jatuh di motor sekitar 7 tahun yang lalu, sekarang terasa lagi nih. Lagi nganter adik mau kerja ke Citoro, habis sholat subuh, malamnya hujan gede, pasti Cibitung kan itu banyak ini, suka ada mobil keluar masuk bawa tanah merah itu, licin. Ya bawa motor kencang, jatuh di belakang mobil tentara, untuk saya nggak tergiles, dia langsung buang ke kanan. Nah sekarang saya masih terasa lagi nih, datang-datang ntar hilang lagi, terasa lagi. Baik para jamaah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita perbanyak berselawat kepada beliau. Di antaranya kalau mau baca selawat kamil, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala Sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayatala kamala nihayatali kamalika wa adani kamalik. Baca 3 kali setiap selesai sholat, kemudian kita berdoa, Allahumma inni qad qara'tu hadis sholat wa ta'lamu ma'uridu wa qasawaba ila ruhi al-bubur titik terus Allahumma firlahum warham. Maka si ahli kubur yang dibacakan sholawat ini, yang pahala dari baca sholawat ini dihadiahkan untuk ahli kubur oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Alam kuburnya akan diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, menjadikan taman surga dengan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وعماتنا وجداتنا وجداتنا وأولادنا كلهم ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر وارحم وتقبل أعمال إخواننا الذين يحجون بهذا العام واجعلهم حجا مبرورا وجنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا وزدنا علما نافعا والهداية والبركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.